Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat pagi dan salam sukses untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat bertemu dan bergabung dengan menjadi siswa-siswi di SMK 10 November. Segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita manusia yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam selalu kita sanjungkan kepada manusia pilihan dan contoh bagi semua insan yang selalu mengharapkan syafaatnya. Sebelum saya menyampaikan materi tentang pendidikan karakter, ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Lukman Hakim, bertugas sebagai tenaga pendidik di SMK 10 November. Peserta MPLS SMK 10 November yang budiman, materi kita saat ini adalah tentang pendidikan karakter. Sebelum memasuki materi ini lebih jauh, sangat baik jika kita mengerti dahulu apa itu karakter. Karakter adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral seseorang. Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa Latin yaitu karakter yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, dan akhlak. Kemudian ada beberapa definisi karakter. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter memiliki dua arti. Pertama, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Kedua, karakter juga bisa bermakna huruf. Dan menurut Ditjen Mendikdasmen, Kementerian Pendidikan Nasional, karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Pengertian karakter menurut Pusat Bahasa Dekdiknas adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Adapun berkarakter adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, dan berwatak. Karakter mulia berarti individu memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya yang ditandai dengan nilai-nilai seperti percaya diri, rasional, logis, kritis, kreatif, dan inovatif, mandiri, hidup sehat, bertanggung jawab. Individu yang berkarakter baik atau unggul adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap dirinya, sesama, lingkungan, bangsa, dan negara. Secara psikologis dan sosiologis pada manusia,
berkaitan dengan terbentuknya karakter antara lain, satu, sikap. Sikap seseorang merupakan bagian dari karakter, bahkan dianggap cerminan karakter seseorang tersebut. Dalam hal ini, sikap seseorang terhadap sesuatu yang ada di hadapannya biasanya menunjukkan bagaimana karakter orang tersebut. Jadi semakin baik sikap seseorang, maka orang itu akan dikatakan orang dengan karakter baik. Dan sebaliknya, semakin tidak baik sikap seseorang, maka orang itu akan dikatakan orang dengan karakter yang tidak baik. Kedua, emosi. Emosi merupakan gejala dinamis dalam situasi yang dirasakan manusia, yang disertai dengan efeknya pada kesadaran. Perilaku dan juga merupakan proses fisiologis. Tanpa emosi, kehidupan manusia akan terasa hambar, karena manusia selalu hidup dengan berpikir dan merasa. Karena emosi identik dengan perasaan yang kuat. Yang ketiga, kepercayaan. Kepercayaan merupakan komponen kognitif manusia dari faktor sosiologis, fisiologis, psikologis maksud saya. Kepercayaan bahwa sesuatu itu benar atau salah atas dasar bukti, sugesti, otoritas, pengalaman, dan intuisi sangatlah penting dalam membangun watak dan karakter manusia. Jadi kepercayaan memperkukuh eksistensi diri dan memperkukuh hubungan dengan orang lain. Yang keempat, kebiasaan dan kemauan. Kebiasaan merupakan aspek perilaku manusia yang menetap, berlangsung secara otomatis pada waktu yang lama, tidak direncanakan dan diulang berkali-kali. Sedangkan kemauan merupakan kondisi yang sangat mencerminkan karakter seseorang, karena kemauan berkaitan erat dengan tindakan yang mencerminkan perilaku orang tersebut. Peserta MPLS SMK 10 November yang budiman, ada karakter yang kaitannya dengan diri sendiri. Karakter personality. Pertama, jujur. Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan, serta pekerjaan baik terhadap diri dan pihak lain. Kedua, bertanggung jawab. Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, alam, sosial, dan budaya, negara, dan Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, bergaya hidup sehat. Segala upaya untuk menerapkan kebiasaan yang baik dalam menciptakan hidup yang sehat dan menghindarkan kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Keempat, disiplin. Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Kelima, kerjasama. Kerjasama adalah merupakan perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan guna menyelesaikan tugas, belajar, atau bekerja dengan sebaik-baik. Keenam, percaya diri. Sikap yakin akan kemampuan diri sendiri terhadap pemenuhan tercapainya setiap keinginan dan harapannya. Ketujuh, berjiwa wirausaha. Sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai
atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. 8. Berpikir logis, kritis, dan inovatif. Berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logika untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan termutakhir dari apa yang telah dimiliki. 9 adalah mandiri, sikap dalam perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. 10. Rasa ingin tahu, sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. 11 adalah cinta ilmu. Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, pedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan. Peserta MPLS SMK 10 November yang budiman, ada juga karakter yang berkaitan dengan sesama. Pertama, sadar akan hak dan kewajiban diri dan orang lain. Sikap tahu dan mengerti serta melaksanakan apa yang menjadi miliknya atau milik orang lain, serta tugas atau kewajiban diri sendiri serta orang lain. Kedua, patuh pada aturan sekolah atau sosial. Sikap menurut dan taat terhadap aturan-aturan berkenaan dengan masyarakat dan kepentingan umum. Ketiga, menghargai karya dan prestasi orang lain. Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain. Keempat, santun. Sifat santun, sifat yang halus dan baik dari sudut pandang tata bahasa maupun tata perilakunya ke semua orang. Kelima, demokrasi, cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajibannya kepada orang lain. Peserta MPLS SMK 10 November yang budiman, ada juga karakter baik yang kaitannya dengan lingkungan. Pertama, peduli sosial dan lingkungan. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi dan selalu memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. 2. Nilai kebangsaan, cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Yang ketiga, nasionalis, cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan, fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya. Keempat, menghargai keberagaman, sikap memberikan respek atau hormat terhadap berbagai macam hal baik, terutama yang berbentuk fisik, sifat, adat, budaya, suku, dan agama. Kemudian hakikat pendidikan karakter dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berakhlak mulia. 3. Sehat. 4. Berilmu. 5. Cakap. 6. Kreatif. 7. Mandiri. Dan 8. Menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Peserta MPLS SMK 10 November yang budiman, pentingnya pendidikan karakter. Karakter baik merupakan persyaratan agar kompetensi yang dimiliki seseorang dipakai secara bijaksana. Kompetensi hanya akan menjadi kekayaan dan membawa maslahat bagi orang banyak apabila kompetensi tersebut disertai dengan karakter baik. Sebaliknya, orang yang berkompetensi tinggi namun karakternya tidak baik cenderung akan memakai kompetensinya untuk hal-hal yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, apabila dalam satu masyarakat kerusakan karakter meluas, maka bangsa tersebut akan digrogoti sendiri oleh warganya. Atau dengan kata lain, masyarakatnya akan melakukan tindakan merusakkan diri sendiri. Sebuah peradaban akan menurun apabila terjadi demoralisasi pada masyarakat. Banyak pakar, filosof, dan orang-orang bijak yang mengatakan bahwa faktor moral atau akhlak adalah hal utama yang harus dibangun terlebih dahulu agar bisa membantu sebuah masyarakat atau membentuk sebuah masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera. Dengan demikian, pendidikan karakter menjadi sangat penting dan menjadi faktor penentu berlangsungnya sebuah bangsa. Peserta MPLS SMK 10 November yang budiman, demikian pembahasan materi kita tentang pendidikan karakter. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan seluruh peserta MPLS. Sekali lagi saya ucapkan selamat bergabung dengan keluarga besar SMK 10 November. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.